Assalamualaikum. Siang Nana Ibu semua. Ya, hari ini hari pertama kita belajar ya. Hari pertama kamu belajar di kelas 11. Kalau dulu kelas 10, sekarang kelas 11. Kelas 11 IPS 5 SMA Negeri 1 Batipuh. Ya. Perubahan dari kelas 10 ke 11. Nah, tingkat yang kamu rasakan hari ini agak tinggi setingkat. Ya kan? Jadi perubahan-perubahan yang ada itu harus tambah dewasa cara pikirnya. Dewasa cara pikirnya, dewasa tindakannya, dewasa cara belajarnya. Ya, kamu lakukan demikian. Kalau dulu kelas 10 mungkin sudah merasakan ya bahwasanya ya gimana ya di SMA ini belajarnya begitu. Nah, sudah kamu rasakan. Sekarang kelas 11. Bagaimana pula duduknya kamu di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Batipuh itu harus ditingkatkan lagi. Kalau dulu agak malas begitu. Sekarang coba rajin lagi dari yang kemarin itu supaya nilaimu bagus. Ibu yakin semuanya kamu pasti senang sudah bisa duduk di bangku 11, kelas 11 SMA Negeri 1 Batipuh. Bisanya duduk di kelas 11 ini melalui proses yang panjang. Banyak yang kamu jalani, ya. Kerjakan ini, kerjakan itu, ujian ini, ujian itu. Kemarin itu barusan kita lakukan karena kita masih dalam situasi corona kan begitu, penyakit begitu. Kita dalam situasinya daring. Ada tugas yang diberikan guru, ada latihan yang semuanya itu kamu kerjakan dengan baik, kan begitu. Mengawali belajar di kelas 11 ini ya, anak ibu semua, kamu harus memperhatikan apa-apa yang mau kita pelajari nantinya. Misalnya di kelas 11 ini kita punya juga silabus seperti kelas 10. Ya, ada KD yang harus dilakukan, dikerjakan begitu. Kalau di kelas 11 ini ada 3 masalah nanti yang harus kamu kerjakan. Ya. Yang mana permasalahan itu dilihat satu persatu, ada nantinya hak asasi manusia, ada demokrasi, ada sistem peradilan, ya. Semua itu ada sub-subnya, pertemuan-pertemuan yang kita jalani di dalamnya itu. Pertemuan yang kita jalani di dalamnya itu harus kamu kerjakan satu persatu. Satu persatu dalam artinya apa yang dituntut di dalamnya. Misalnya di dalam HAM itu kan ada nanti kita 4 pertemuan di dalam itu. Ya. Nanti masing-masing ada itu Ibu sampaikan berupa video ya. Kamu lihat, kamu amati, itu materinya. Ya. Lalu setelah materi itu ada nanti kuisis yang mau Ibu berikan. Kuisis ini terlihat nanti siapa yang mengerjakan. Nanti bisa lagi dilihat nilainya keluar langsung begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak serius mendengar apa yang Ibu sajikan, apa yang Ibu sampaikan itu, karena materinya itu kamu lihat seperti PowerPoint yang kita lihat bersama nantinya ya, kamu amati, kamu simpulkan, ya. Nanti akan Ibu beri semacam tugas. Tugas itu namanya kuisis. Dan ada lagi tugas-tugas yang lain misalnya nanti berdasarkan dari pertemuan-pertemuan yang kita jalani nanti.
perlu Ibu sampaikan kepada kamu semua. Nah, sekarang kan kelas 11 IPS 5 nih. Ya. Nah, Ibu yakin dan percaya bahwasanya yang duduk di kelas 11 IPS 5 sekarang ini nih, bentar-bentar semua. Kalau enggak, mana bisa kamu duduk di kelas 11? Ya. Makanya kepercayaan yang diberikan kepada dirimu, bisanya kamu duduk di bangku kelas 11 ini, nah melalui sejarah yang panjang itu. Setahun lamanya kamu berada di kelas 10 untuk bisa duduk di kelas 11 ini. 11 IPS 5. Ya. Makanya kalau ada yang belajar dengan Ibu dulu kelas 10 ya, nah tentu sudah kenal dengan Ibu. Siapa nama Ibu? Kan begitu? Apa nama pelajaran kita? Kan begitu? Nah, kamu harus ketahui itu. Apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita punyai, kan begitu? Nah, ya. Sekarang kalau nama Ibu, kalau ada yang belum tahu ya, nama Ibu adalah Zulhaida, kan begitu ya? Nah, panggilan Ida gitu. Dengan bidang studinya pendidikan kewarganegaraan. Hari ini Ibu ditugasi untuk mengajar kelas 11 IPS 5 gitu. Ya. Kalau buku sumber, nah kamu boleh pinjam di pustaka. Bahkan sudah ada yang meminjam di pustaka hari Senin dan Selasa itu, peminjaman buku pustaka. Kalau belum ada yang masih belum meminjam hari ini, berarti kamu terlambat. Terlambat dalam artinya kita hari ini sudah belajar, terutama ini PKN. Ya. Nah, makanya harus kamu ketahui bahwasanya belajar dengan optimal itu penting karena masa depan kita itu di sana semuanya itu. Ya. Kemudian buku yang harus kamu punyai ya, satu buku catatan itu. Nah, dua buku isi 40. Dua buku 40 itu terdiri dari satu buku latihan, satu buku PR. Kalau kita tidak daring belajarnya itu ya, latihan itu untuk di sekolah dikerjakan. PR itu untuk di rumah. Ya. Catatan itu untuk membuat suatu kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan begitu. Ya. Jadi latihan itu nanti kalau kita sudah tidak daring lagi nanti Januari, di sana kamu kerjakan nanti yang Ibu tugasi dengan latihan. Kalau sekarang kita dalam dalam daring ini, kalau ada keperluan dengan PR kamu buat itu. Karena nanti bisa kamu kirim ke grup kamu itu ya 11 IPS 5 atau bisa nanti ke WA Ibu langsung. Karena mungkin setelah Ibu menyajikan ini ada itu materi berupa video, nanti ada lagi quizzes yang Ibu sampaikan satu persatu. Makanya kamu harus mendengarkan, makanya kamu harus melihat, standby di depan kamera, laptop, HP, kami gitu. Nah, untuk menerima pelajaran dari guru-guru setiap mata pelajarannya hari ke hari. Ya. Pesan Ibu yang harus kamu ingat-ingat itu ya. Ibu selalu menyatakan itu, ingat, sholat dan baca Al-Quran jangan pernah absen dalam hidupmu. Karena itu adalah tiangnya semuanya. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang mau kamu kerjakan, selalu bersumber dari sana. Ya. Sama siapa kita harus meminta begitu. Ya. Kemudian jangan lupa dengan ideologi kita, pandangan hidup kita, dasar negara kita. Ya. Dasar negara, pandangan hidup, falsafah hidup, jati diri. Itu dia Pancasila. Ya anak-anak Ibu. Ibu yakin kamu semuanya tahu itu. Apa yang Pancasila, kemudian gimana dengan Undang-Undang Dasar 45 itu, tidak ada yang tidak tahu. Dia saling berhubungan anak-anak Ibu. Tidak bisa saling dipisahkan. Kalau Pancasila itu setiap hari Senin kamu melihat itu. Kalau kita upacara nih ya, nah kita melihat yang dibacakan. Undang-Undang Dasar 45 pasal ke pasal itu. Ada aturan peralihan, ada aturan tambahan. Kemudian ada ayat-ayatnya, ada batang tubuhnya,
ada alinea per alinea tersebut. Bagaimana negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan nasional, bagaimana hakikat pembangunan, membangun Indonesia seutuhnya dinyatakan di dalamnya itu. Makanya harus paham. Jadi hari pertama ini kita belajar di dalam semester 1 dari 2020 ini ya. Coba ikuti dengan baik. Mungkin saja sampai Desember misalnya. Atau sampai di mananya nanti kita dengar instruksi baik dari atas segala macamnya ya. Kita dengar apa yang mau kita lakukan nanti. Makanya ingat, apa-apa yang kita kerjakan di dalam semester 1 ini ya, pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang pertama adanya HAM, yang kedua sistem demokrasi, yang ketiga sistem peradilan. Semuanya punya bagian di dalamnya anak ibu. Semuanya itu punya latihan di dalamnya anak ibu. Semuanya punya tugas yang ibu tugasi. Ada laporan nanti. Kamu kerjakan masing-masing itu satu persatu. Dengan senang hati ya. Tidak ada yang tidak dikerjakan. Kamu lalai saja dalam satu tugas, sudah ada yang lain. Lalai saja dengan satu materi, besok ada lagi materi minggu depan. Karena di dalam KD1 ini kita 4 kali pertemuan anak ibu. Yang 4 kali pertemuan itu ibu akan selalu memberikan, setelah adanya materi akan ada kuisis. Makanya perhatikan materi per materi itu. Setelah adanya materi, kamu simpulkan di dalam buku catatan. Atau video ibu itu kamu simpan rapi-rapi di mana yang tidak bisa hilang. Sebab mungkin saja sewaktu-waktu ibu akan bertanya lagi. Mana KD1 yang kita bicara hak asasi manusia pertemuan pertama? Apa yang ibu tanya dalam pertemuan pertama itu misalnya? Itu harus jelas. Ya. Jadi caranya begini ini, kamu harus pahami bagaimana memahami satu persatu itu. Bagaimana kita melihat pelajaran PKN itu? Pelajaran PKN itu berkembang anak ibu. Pelajarannya baru. Baru dalam artinya bisa dilihat di mana saja. Ibu bertanya satu soal misalnya. Nah, di mana bisa dilihat? Jawabannya misalnya, bisa kamu buka dalam HP kamu, YouTube-nya misalnya. Atau beli buku misalnya. Karena buku itu juga penting semuanya. Semuanya yang dinyatakan dengan ilmu yang bermanfaat penting bagi kita. Jadi intinya apa? Tuntutlah ilmu itu ya semuanya. Mulai dari ayunan sampai ke lahat. Tidak ada batasnya. Kemudian selalulah kamu bekerja untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Ya, bekerja untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati esok pagi. Paham kan anak ibu? Jangan lupa pesan ibu tadi, sholat dan baca Al-Quran jangan pernah absen dalam hidupmu. Oke anak-anak ibu, sebentar lagi akan ada video yang kamu lihat berisikan materi. Sebelumnya tadi ingat-ingat apa yang ibu sampaikan tadi. Oke? Ya demikian. Akhirnya ibu akhiri pertemuan pertama kita ini. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi anak-anak Ibu, pertemuan pertama kita ini anak-anak Ibu ya, belajar PKN. Tadi kan kita nyatakan kepala besarnya hak azazi manusia ya. Nah, KD-nya begitu. Hak azazi manusia. Hak azazi manusia itu kita tahu ya, apa definisinya? Nah, hak dasar, hak pokok yang kita miliki semenjak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Secara kodrati itu tidak bisa diingkari. Hak kita. Tidak ada orang lain punya. Kecuali kalau kita mengganggu ketenteraman orang lain. Nah, itu berpindah hak kita kepada orang lain itu. Ya. Misalnya kita ambil punya orang lain. Nah, punya kita kan? Nah, itu sudah berpindah haknya namanya. Nah, itu yang hak tersebut. Kemudian di dalam pertemuan ini kita membahasnya di dalamnya itu konsep hak azazi manusia begitu. Ya. Bagaimana konsep seperti adanya yang kita nyatakan di dalamnya terdapat ciri-ciri nanti di dalamnya. Ciri-ciri dari hak azazi manusia. Ciri-ciri hak azazi manusia itu kita mengenal ada 4 hal. Ada hakiki, ada universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Masing-masing itu punya definisi dia. Mana yang hakiki, mana yang universal, mana yang tidak bisa dicabut, mana itu yang tidak bisa dibagi. Kita harus berbuat adil. Kamu harus ingat ya, seperti yang Mbak katakan tadi, kamu jangan pernah absen sholat dan baca Al-Quran. Pelajaran kita ini dengan konsep hak asasi manusia, kamu harus tahu, harus mengetahui apa artinya surat An-Nahl ayat 90 itu. Itu berbicara HAM itu. Gimana hak dan kewajiban itu? Gimana kita harus berbuat adil? Adil itu kalau dalam konsepnya kan ada itu, tidak berat sebelah begitu, membagi sama rata begitu. Nah, kamu bisa amati dari ciri-ciri dari HAM tersebut. Nah, itu kalau kita bicara dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 90. Ya. Kemudian juga kewajiban HAM itu. Kita kan tahu hak dan kewajiban itu ya, apa yang hak, apa yang kewajiban, kamu harus tahu itu. Ya. Nah, bahkan ada definisinya, ada contohnya yang bisa kamu wujudkan di dalamnya. Hak itu kita punyai, kewajiban itu yang harus kita berikan, kan begitu? Nah, makanya kewajiban HAM itu bisa lagi dilihat dalam pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 itu lama. Bagaimana gambarannya secara umum hak dan kewajibannya? Makanya konsep dalam hak asasi manusia itu bagaimana hak dan kewajiban itu berlaku yang sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana yang dilakukan berlaku sebenarnya itu bisa membuat sesuatu itu yang punya makna, yang mempunyai arti. Ya. Nah, perhatikan baik-baik materi yang terdapat di dalam konsep hak azazi manusia. Oke anak-anak Ibu? Bisa memahami apa yang Ibu sampaikan sebentar ini? Ya, harus bisa ya. Kelas 11 IPS nih. Ya. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.